Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunita Ikun dengan NIM 2010112344. Baik, pada malam ini saya akan membacakan tugas UAS saya pada mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Nomor 1, jelaskan masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi atau situasi yang dianggap tidak diinginkan dan membutuhkan solusi karena dapat mengancam nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 8 masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran, kesenjangan ekonomi, diskriminasi, kriminalitas, kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, pendidikan. Berikut sebutkan 6 faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendidikan rendah, lapangan kerja terbatas, keterbatasan modal, bencana alam, korupsi, kebijakan pemerintah. Nomor 4, sebutkan 6 faktor penyebab pengangguran: pertumbuhan ekonomi lambat, ketidaksesuaian keterampilan, otomatisasi, resesi ekonomi, inflasi, kurangnya investasi. Nomor 5, jelaskan dampak kesenjangan yang besar. Dampak kesenjangan ekonomi. Yang pertama, ketegangan sosial. Kriminalitas meningkat, akses terbatas ke layanan publik, kerusuhan sosial, pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, nomor 6, jelaskan 7 faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan. Yang pertama, kemiskinan, infrastruktur buruk, kurangnya guru berkualitas, diskriminasi, lokasi geografis terpencil, anak putus sekolah, perkawinan anak. Nomor 7, jelaskan bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi rasial, diskriminasi agama, diskriminasi gender, diskriminasi usia, diskriminasi disabilitas, intoleransi, persekusi. Nomor 8, jelaskan bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara, pencemaran air, deforestasi, perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, erosi tanah, limbah berbahaya. Nomor 9, sebutkan dan jelaskan bentuk masalah kesehatan. Yang pertama, COVID-19, TBC, HIV/AIDS, penyakit tidak menular seperti penyakit diabetes, kanker, dan penyakit jantung, kurang gizi, kesehatan mental, narkoba, alkohol, merokok. Nomor 10, jelaskan penyebab kriminalitas, yaitu yang pertama, karena kemiskinan. Orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali terdorong untuk melakukan kejahatan. Pengangguran, pendidikan rendah, lingkungan buruk, keluarga disfungsional, pengaruh teman sebaya, hukuman tidak tegas. Nomor 11, jelaskan pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau status seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Nomor 12, jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, yaitu pendidikan, ekonomi, status sosial orang tua, jaringan sosial, dan jaringan sosial. Nomor 13, jelaskan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat dari waktu ke waktu. Nomor 14, jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu teknologi, ideologi, konflik dan lingkungan. Nomor 15, jelaskan 6 teori perubahan sosial, yaitu teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalisme, teori konflik, teori interaksionisme simbolik, teori modernisasi, dan teori modernisasi. Nomor 16, jelaskan aspek perubahan sosial di era globalisasi. Yang pertama, ekonomi, teknologi, budaya, politik, sosial, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Jelaskan 10 aspek mobilitas sosial di era globalisasi. Yang pertama, peningkatan mobilitas vertikal, mobilitas internasional,
perubahan status sosial, peningkatan persaingan, perubahan keterampilan, ketidakpastian ekonomi, peran pendidikan, jaringan sosial, perubahan nilai-nilai. Nomor 18, sebutkan 4 pengaruh positif dan 4 pengaruh negatif dari internet. Yang pertama, pengaruh positif yaitu akses informasi, komunikasi, efisiensi, inovasi. Pengaruh negatif, kecanduan sosial media, informasi hoax atau informasi palsu, kejahatan cybercrime, privasi, atau masalah keamanan data pribadi. Yang ke-19, jelaskan prinsip utama ajaran sosial gereja tentang masyarakat, yaitu yang pertama, martabat manusia. Setiap manusia memiliki martabat yang sama dan tak terhingga. Solidaritas, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Subsidiaritas, kebutuhan sebaiknya diambil pada tingkat yang rendah dan paling dekat dengan masalah. Yang berikut, keadilan, kesejahteraan umum, dan cinta kasih. Cinta kasih adalah dasar dari semua hubungan sosial. Nomor 20, jelaskan abstrak makalah Anda masing-masing. Abstrak makalah saya yaitu partisipasi umat dalam kegiatan paroki merupakan salah satu indikator kehidupan beriman yang sehat. Namun di paroki Rafau, partisipasi umat dan kegiatan paroki masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi umat di paroki Rafau. Baik, sekian hasil dari tugas UAS saya. Terima kasih, bye-bye.